Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai NSTEMI atau Non-ST Elevation Myocardial Infarction yang merupakan salah satu jenis sindrom koroner akut. Pertama, definisi. NSTEMI adalah kondisi ketika terjadi kematian atau nekrosis sebagian otot jantung akibat berkurangnya aliran darah ke arteri koroner. Penyebab utamanya adalah ruptur plak aterosklerosis yang membentuk trombus non-oklusif atau penyumbatan sebagian, sehingga aliran darah masih ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan oksigen miokard. Berbeda dengan STEMI, pada STEMI tidak ditemukan elevasi segmen ST pada pemeriksaan EKG, tetapi terdapat peningkatan biomarker jantung seperti troponin yang menunjukkan adanya kerusakan otot jantung. Kedua, etiologi dan faktor risiko. Penyebab utama NSTEMI adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak pada dinding arteri koroner. Ketika plak tersebut pecah, akan terbentuk trombus yang menyebabkan penyumbatan sebagian pembuluh darah. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kejadian NSTEMI antara lain hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, obesitas, usia lanjut, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, serta kurang aktivitas fisik. Faktor-faktor ini mempercepat proses aterosklerosis sehingga risiko terjadinya serangan jantung semakin tinggi. 3. Manifestasi klinis. Gejala yang paling khas adalah nyeri dada yang terasa seperti tertindih atau ditekan benda berat dan berlangsung lebih dari 20 menit. Nyeri dapat menjerat ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, atau punggung. Selain itu, pasien juga dapat mengalami sesak napas, keringat, dingin, mual muntah, berdebar, serta tubuh dan terasa lemas. Pada beberapa pasien, terutama lansia dan penderita diabetes, gejalanya bisa tidak khas sehingga diagnosis perlu ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang. 4. Diagnosis. Diagnosis NSTEMI ditegakkan berdasarkan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan biomarker jantung. Pada EKG, tidak ditemukan elevasi segmen ST, tetapi dapat terlihat depresi segmen ST atau inversi gelombang T sebagai tanda iskemia. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan troponin 1 atau troponin T, yang biasanya meningkat akibat kerusakan otot jantung. CKMB juga dapat meningkat meskipun troponin lebih sensitif dan spesifik. Pemeriksaan lain seperti ekokardiografi digunakan untuk menilai fungsi pompa jantung dan kelainan gerak dinding jantung. Bila diperlukan, dilakukan angiografi koroner untuk mengetahui lokasi penyumbatan sehingga dapat direncanakan tindakan revaskularisasi. 5. Tata laksana. Tujuan terapi NSTEMI adalah mengurangi kerusakan otot jantung, menghilangkan gejala, serta mencegah komplikasi. Terapi meliputi pemberian antiplatelet, yaitu aspirin yang dikombinasikan dengan penghambat reseptor P2Y12 seperti clopidogrel atau ticagrelor. Kemudian antikoagulan seperti heparin atau enoxaparin untuk mencegah pembentukan trombus lebih lanjut. Pasien juga dapat diberikan nitrat untuk mengurangi nyeri dada, beta blocker untuk menurunkan kebutuhan oksigen jantung, stasis dosis tinggi, serta ACE inhibitor atau ARB untuk memperbaiki fungsi jantung. Pada pasien dengan risiko tinggi, dilakukan percutaneous coronary intervention atau PCI atau angioplasti koroner untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Selain itu, pasien perlu melakukan perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, serta mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol. 6. Terakhir, komplikasi. Apabila tidak ditangani dengan cepat, NSTEMI dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti gagal jantung, aritmia, shock kardiogenik, iskemia, atau infark berulang. Ruptur miokard, perikarditis, hingga kematian mendadak. Oleh karena itu, diagnosis dan penanganan dini sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat NSTEMI.
Terakhir, sebagai kesimpulan, NSTEMI merupakan salah satu bentuk sindrom koroner akut dan ditandai dengan peningkatan troponin tanpa elevasi segmen ST pada EKG. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis dengan trombus non-oklusif. Penegakan diagnosa yang cepat serta terapi yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan jantung yang lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.